Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, kali ini gue mau bahas casing buat Realme C15. Sebenarnya dari teman-teman itu banyak juga yang minta Realme C11, C12 sama C15 ini. Gue cari-cari di e-commerce, di Topet, di Shopee. Ternyata yang paling banyak beredar itu adalah C15 ya. Jadi ya nggak apa-apa lah gue bahasnya yang C15 aja karena emang secara physically ya lagi-lagi Realme tuh kalau desain bagian belakangnya ini mulai mirip-mirip semua. C11, C12, even yang C15 ini juga kameranya sama-sama aja kotak di sini. Cuma bedanya kalau yang Realme C11 itu fingerprintnya nggak ada di belakang karena kan dia nggak ada fingerprintnya, jadi cuma pakai face unlock aja. Dan yang Realme C12 gue rada lupa LED flashnya pokoknya ada di mana gitu posisinya ya, antara di samping atau di bawah juga kayak C15 ini. Cuma balik lagi secara looks karena kameranya ada di sebelah kiri atas ini dan bentuknya juga kotak, jadi bisa gue bilang kalau gue bahas juga Realme C11 terus gue bahas juga Realme C12 casingnya sama yang ini, itu looksnya akan sama-sama aja. Jadi C15 ini teman-teman jadiin patokan aja, looksnya tuh akan seperti ini nantinya kalau kita pakein casing. Secara dimensi emang beda, tapi secara looksnya aja itu pasti sama. Dan di sini gue udah dapet satu toko aja buat ngebelinya di Topet, itu namanya kalau nggak salah Urban Story. Dan nanti kayak biasa link pembeliannya gue taruh aja di bawah. Di sini total gue ada 9 casing, lumayan kan? Dan yaudah kita langsung mulai aja dari casing yang pertama. Mari kita mulai dari kamera di atas. Oke guys, ini dia Realme C15-nya yang gue punya warna biru langit ya, atau blue sky. Nih teksturnya dia ada kayak garis dua begini, jadi seakan-akan kayak ada 3 warna gitu ya. Padahal ini cuma beda tekstur doang. Langsung aja kita mulai dari casing yang pertama, ini yang full transparan ya. Tapi ada pentol-pentolnya di bagian pinggir-pinggir kiri sama kanan, alias anti crack. Ini harganya 12.000, nggak usah mahal-mahal ya. Anti crack emang rata-rata harganya belasan ribuan. Bisa dilihat lubang ininya, fingerprintnya cuma kayak nggak simetris aja sih lingkarannya. Tapi kalau ngelihat bagian kameranya oke, lumayan aman. Wah, ini menonjol sekali ya pentol-pentolnya. Jadi udah langsung kelihatan kalau ditaruh telentang begini yang kena adalah pentolannya gitu. Jadi belum sempet nyentuh si pelindungan kameranya, udah terlindung dulu sama si pentol-pentolannya ini. Oke, fingerprintnya aman, diraihnya gampang. Lubang-lubangnya bagian atas itu nggak ada apa-apa, bagian kanan kayak gini ya. Tombol volume aman, power juga aman, kliki semua. Bawah kayak begini, dan di sebelah kiri ada 2 lubang buat tali lanyard. Dan untuk bagian depannya sendiri tuh guys, bisa dibilang nggak ada perlindungan ya, nggak nyampe ke depan banget nih bibir casingnya. Tuh, jadi kalau ditaruhnya tengkurap, bener, langsung kena layar. Oke, kalau teman-teman beli casing kayak gini ditaruhnya telentang aja guys. Buat perlindungannya sendiri, gue masih pakai anti gores bawaan ya. Tuh, belum gue ganti-ganti tempered glass. Kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, casing selanjutnya. Gue ketawa aja dah. Casing anjay. Cuma ini teman-teman bisa lihat sendiri, autofokusnya tuh nggak ke emboss. Jadi ini tuh yang ya ibaratnya kayak KW-nya lah, KW-nya si autofocus ultimate experience anjay. Ini harganya 12.500. Jadi dari casing yang sebelumnya tadi anti crack ya, cuma nambahin gope aja, murah meriah banget. Ini yang teksturnya modelan kayak kulit jeruk tapi asli. Ini tuh tipis banget berasanya ya. Terus ini ada garis-garis benang ala-ala, ya oke lah. Terus coba aja kita pasang langsung deh. Widih. Anjay. Oke, perlindungan kameranya oke lumayan, ada tonjolannya. Terus untuk fingerprintnya kayak aman juga. Terus untuk bagian atas nggak ada apa-apa kan ya tadi ya. Tombol volume sama power oke, kliki. Terus bagian bawahnya lubang jack audionya nih agak-agak melenceng guys. Oke, speakernya sih masih lumayan aman walaupun agak-agak melenceng juga. Terus yang sebelah kirinya kayak gini polosan aja juga ya. Kita taruh telentang, oke, aman, gak langsung kena frame kamera. Kalau taruh tengkurap, waduh, tuh masih sama kayak casing yang tadi tuh, yang anti crack. Jadi nggak melindungi sama sekali di bagian depannya. Bibirnya emang setipis apa sih? Walah, jangankan tipis, lagi-lagi dia nggak nyentuh bagian layarnya guys. Oke, jadi kalau pakai casing ini juga jangan ditaruhnya tengkurap ya, taruhnya telentang aja. Untuk casing anjay ada dan sudah selesai, nggak ada lagi.
Kita lanjut lagi ke casing selanjutnya yang transparan juga. Ini tuh harganya 17.500. Ya, dan casing ini sejatinya tuh yang polosan transparan kayak gini aja. Mirip kayak casing-casing transparan kalau temen-temen beli handphone dapat casing bonusannya. Sayangnya kan C15 ini juga nggak dikasih case bawaan ya. Jadi ya teman-teman ya, ini gua kasih yang murah-murah aja buat asal ngelindungin handphonenya. Udah dibeli mahal-mahal kan, loh, daripada kenapa-napa. Udah kayak gini sih. Ini dipegangnya, bentar guys, ini pas gue pegang gue remes atau genggam gini kok begini, lihat tuh. Gampang lepas. Loh, kok gampang lepas gini sih? Ini gue pegang nih ya, ini gue pegang terus gue remes sedikit gini tuh. Masa gampang lepas ya. Begini ya. Untuk bagian atasnya kayak gini ya, sebelah kanan tombol power sama volume. Oke, kliki juga tuh, nggak ada masalah ya. Bagian bawah untuk lubang-lubangnya lebih presisi ya daripada yang tadi. Sebelah kiri ada 2 lubang buat tali lanyar. Kita taruh telentang. Oh, aman tuh, kedengeran kan? Nah, ada bibir lebihan buat ngelindungin frame kameranya, mantap. Kita taruh tengkurap. Apakah bisa diputar? Ya. Sama guys, nggak ngelindungin layar nih bagian depannya. Kalau teman-teman pakai tempered glass ya sama aja, kalau taruh tengkurap langsung kena tempered glassnya. Oke, kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. Ini harganya Rp25.000. Nah, ini agak-agak protektif nih, karena tipe casing ini adalah hybrid. Tuh, ini casingnya ada film pelindungnya ya, bagian luar apa bagian dalam ini. Ya pokoknya ini teman-teman langsung ya bisa ngeliat lah ya. Ini langsung gue pakein aja, ntar aja di kleteknya. Yang penting teman-teman tahu looksnya kayak gini kalau misalkan dipakai. Oh, lebih bulky. Ya jelas lah, karena ini kelihatan tuh ada pentol-pentolannya ya di kanan, kiri, atas, bawah kayak gini, mirip kayak anti crack yang casing pertama tadi. Oke, untuk gripnya ya enak ini, nggak berasa tajam-tajam nih di bagian pinggir sininya. Oke, terus untuk perlindungan frame kameranya aman ya, fingerprintnya juga aman kok. Ini berasa geter-geter ke unlocknya gua. Terus bagian atas dulu, lihat kayak gini. Terus sebelah kanan tombol powernya mendelep, berasa lebih keras, tapi tombol volumenya kliki guys tuh. Terus yang bagian bawah, wow rapi, cuttingannya bagus. Terus sebelah kiri, nah ini ada 2 lubang buat tali lanyar. Kita taruh telentang, pasti aman. Kalau taruh tengkurap, wow aman juga nih. Tuh nggak bisa diputar kan? Oh, kalau yang tadi bisa diputar karena langsung nyentuh si layarnya. Kita lihat bibir lebihnya, tuh. Nah daripada yang ceban-cebanan belasan ribu guys, mending start dari 25.000 nih. Oke. Oh, aman juga guys. Sip, kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Selanjutnya harganya 25.000. Kali ini warnanya tuh yang hitam silikon soft case seperti ini. Oke, kayak gini guys looksnya. Dipegangnya enak. Mungkin ini kalau di kamera tuh kelihatannya kayak halus banget gitu ya. Tapi ini aslinya tuh wah agak-agak apa ya, kayak ada tekstur kasar-kasar sedikitnya sih. Jadi kalau teman-teman pegang itu gripnya ini mantep sih. Secara looks kayak licin, tapi pas dipegang sih enggak ini. Langsung aja kita lihat dulu bagian atasnya kayak begini. Sebelah kanan tombol power sama volume. Oke, yang kliki volumenya aja. Powernya agak-agak mendep. Terus yang bagian bawahnya lubangnya oke, cakep. Presisi nih lumayan. Dan di sebelah kirinya kayak begini. Oh, ada 2 lubang buat tali lanyar. Terus untuk perlindungan lensa atau frame kameranya, oh aman nih. Kalau kita taruh telentang, oke aman. Berasa langsung kena ininya nih. Jadi frame kamera kita aman guys. Ya, kalau taruh tengkurap, oke. Bibir lebihannya ada sedikit doang sih. Jadi tuh nggak muter ya, keset gitu. Oh iya ada dikit banget nih. Kalau teman-teman pakai tempered glass kayaknya sih bakalan nggak ngaruh ini bibirnya. Karena layarnya akan lebih tebal kalau teman-teman pakai tempered glass ya. Sekali lagi ya. Sip, 25.000. Kita lanjut ke casing selanjutnya. Casing yang terakhir sih sebenarnya ini ada 4 biji sama semua ya. Tuh yang modelan kayak gini teman-teman juga pasti sering lihat. Ini gue beli 4-4-nya karena ya lumayan murah. Ini 35.000 harganya satunya. Dan ini gue milih aja sih, soalnya kan ini handphone warna biru, nyarinya pengennya yang pinggirannya warna biru tapi lagi habis. Oke langsung aja kita lihat nih, gue buka dulu ya.
Oke, kita mulai dari yang warna merah dulu aja. Dia tuh materialnya yang bagian tengahnya keras ya, maksudnya hardcase, dan yang bagian pinggirnya ini softcase karet. Jadi kenanya casingnya adalah hybrid. Bagian tengahnya finishingnya frosted kayak gini dan warnanya itu smoke black. Jadi kalau warna biru ini kena smoke black harusnya jadinya biru dongker. Oh cakep sih biru dongker ya. Cuma karena ini pinggirannya merah, ketemu biru dongker. Biru sama merahnya mata gue sih ngeliatnya nggak nyambung sih guys. Tapi kalau teman-teman suka ya nggak apa-apa, looksnya kayak gini ya. Ini ada brandingan Realme-nya juga masih kelihatan ya. Terus ini casingnya jadi rada bulky. Tuh nggak ketemu jempol sama jari tengah gua. Dan juga tuh berasa lebih tebel jadinya kan. Ya bulky ya tebel lah, wasa. Untuk bagian atasnya saya tebel banget ya dibanding sama casing-casing dari tadi kita coba. Terus sebelah kanan kayak gini. Oh ada lubang tali lanyarnya sebelah kanan. Oke. Tombol volume, power. Oke, kliki semua guys, enak. Bagian bawahnya oke, aman juga. Bagian kiri nggak ada apa-apa. Sip, ini pasti aman lah kalau casing model gini ya. Kita taruh telentang. Tuh. Nggak langsung kena frame kameranya sini nih yang melindungi, malah kenanya ke bagian sisi pinggir-pinggir sininya yang warna merah. Kalau ditaruh tengkurap, tuh aman juga, nggak bisa muter. Karena tuh bibir lebihannya untuk bagian depan menonjol guys, jadi aman nih. Kalau temen-temen pakai tempered glass juga gue rasa aman sih nih, lumayan soalnya. Ini looksnya bagian depan, oh cakep pas gue pakai wallpaper ini. Oke, looksnya kayak gini. Sekarang kita coba yang warna hijau muda. Gimana guys? Agak lumayan birunya sini ketemu warna hijau di pinggir sini agak lumayan masuk, mata gua ngelihatnya masih oke. Bagian depannya kayak gini. Sip. Sekarang yang warna hijau tuanya. Oke, warna hijau tuanya kayak begini. Nggak masuk kalau mata gua ngelihatnya. Butek. Gimana kalau menurut teman-teman? Sebagian depannya seperti ini. Nah terakhir kita coba yang warna hitam. Kayaknya warna hitam ini yang paling aman sih, feeling gue ya. Tuh kan, bener. Hitam pekat, hitam smoke, terus ketemu warna birunya. Oke, jadi kayak cuma warna hitam ketemu sama warna birunya. Yang nggak bikin masuk ininya doang nih. Tombol volume powernya warnanya oranye. Tuh bagian depannya oke, cocok lah, hitam ketemu hitam. Pokoknya nih hitam layarnya juga aman. Oke, dengan risikonya ya agak-agak bulky ini. Cuma ya menurut gua nggak apa-apa sih, karena kan nih handphone juga baterainya gede ya. Jadi handphonenya emang rada-rada berat guys. Better pakainya tuh yang casing ini, casing protektif. Jadi bukan casing yang asal style case sih. Pokoknya dua casing favorit kayak biasa dari kamera yang di sebelah sana. Oke guys, dua casing pilihan gua yaitu yang pertama adalah yang ini yang mirip kayak Sun Dede, harganya 25.000 ya, dan satu lagi yang modelan kayak gini nih yang pasaran banget ya, harganya tuh 35.000. Nah, gue jelasin dulu, gue pertama milih yang Sun Dede ini yang mirip Sun Dede dan mirip juga kayak sekilas sih kayak Ringke Fusion X ya. Keduanya ini casingnya dua-duanya adalah tipe yang protektif. Kenapa? Karena yang dari tadi kita coba juga bagian depannya nih kalau ditaruh tengkurap jadi bisa langsung kena layar tuh kayak kurang asik aja sih tetap. Terus terlebih juga ini handphone kan baterainya gede jadi dia agak berat. Kalau misalkan jatuh gue yakin impactnya juga, ya hukum fisika gimana sih, semakin berat sebuah benda kan semakin kencang juga jatuhnya. Daripada kenapa-napa walaupun bodi belakangnya juga plastik, tetap aja gue lebih milih casing yang protektif. Ini sebelumnya sorry ya, gue belakangnya nggak gue lepas plastik pelindungannya, film pelindungannya, karena rencananya gue pengen pakai yang ini dulu sih. Cuma nunjukin aja kalau yang ini tuh sebenarnya pada saat dipegang lebih enak ketimbang yang satunya lagi ini. Ini namanya apa sih? Ya kita bilangnya ini yang smoke black aja ya. Nah jadi tuh ini masih lebih enak dipegangnya, masih lebih nggak bulky banget ketimbang yang smoke black ini. Yang mirip kayak Sun Dede ini kalau teman-teman lepas plastiknya, ini tuh jadinya glossy dan biasanya gampang banget nyeplak sidik jari. Kayak gitu kekurangannya. Terus cara proteksi juga ini aman, tadi udah sama-sama kita cobain ya, mau ditaruh telentang, mau ditaruh tengkurap, ini juga nggak langsung nyentuh si smartphone-nya untuk di bidang datar tapi ya. Terus juga untuk perlindungannya dia ada pentol-pentolan tambahan anti crack lah di bagian kiri kanan atas bawahnya. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh, menurut gue ini masih aman casingnya guys. Nah lanjut lagi buat casing yang kedua, kenapa gue pilih yang smoke black ini, balik lagi ya, karena proteksinya. Terus ini juga desainnya menurut gua oke, nggak kelihatan murah banget juga karena ya ini belakangnya tuh frosted gitu loh.
Dan juga kalau teman-teman pengen beli Realme C15 ataupun lagi punyanya warna biru, menurut gue sih lebih masuk ke casing yang warna hitamnya ini. Dari tadi yang kita cobain merah, terus hijau muda, hijau tua, menurut gue lebih enak ini sih dilihatnya. Baik dari depan maupun dari belakang. Secara proteksi juga ini aman, cuma minusnya ya itu doang sih, dia lebih bulky. Jadi kesannya tuh kayak handphonenya jadi makin tebel kalau lihat dari samping. Terus juga kalau dipegangnya ini tuh yang tadi udah teman-teman lihat juga ya, bagian jempol sama jari tengah gue tuh kayak nggak ketemu gitu saking nambah lebarnya. Tapi positifnya untuk bagian belakangnya kelihatan lebih mewah dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari gitu. Jadi masing-masing casing ini ada plus ada minus ya, 25.000, 35.000. Dah, sisanya terserah teman-teman pilih yang mana. Kalau pengen yang dari tadi yang kita bahas juga yang harga cebanan yang belasan ribu juga ya terserah. Gue cuma ngasih tahu doang kalau favorit gue yang kedua ini. Dan yaudah ya, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Realme C15 yang mirip juga kayak Realme C11 ataupun C12. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.